Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yance Gapi Sebenarnya. Teman-teman, hari ini kita akan berbagi sedikit pengalaman teman-teman tentang bagaimana penanganan ikan yang lagi bermasalah. Nah, bermasalahnya di sini adalah salah satunya adalah ekor kuncup, teman-teman. Nah, ekor kuncup ini hampir di semua breeder ya pernah mengalami hal seperti ini, karena memang ini namanya penyakit dari yang maha kuasa teman-teman ya. Tetapi walaupun dari yang maha kuasa, kita sebagai breeder harus mampu mengatasinya supaya ikan itu bisa tetap hidup teman-teman. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman, di Yance Gapi tidak mengajari, tidak mendikte, tidak menggurui teman-teman, tapi kita hanya sifatnya berbagi pengalaman teman-teman, karena orang bilang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga teman-teman. Oke teman-teman, sengaja konten ini kita angkat ya, selain Yance Gapi pernah mengalami dan juga permintaan dari teman-teman kita atau pertanyaan dari teman-teman kita tentang bagaimana menangani ikan yang sedang bermasalah seperti ini atau ekor kuncup. Teman-teman kita WA atau di Instagram, udah tolong dong dibantu, ikan kita lagi ada masalah nih, salah satunya ekor kuncup. Nah, kebetulan kita ada pengalaman ya, kita berbagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh kita zoom. Di sini teman-teman bisa melihat ada 3 buah soliter kecil ya, yang biasanya digunakan orang untuk cupang teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada 3 soliter yang isinya berbeda-beda teman-teman. Ini ada yellow cobra betina, ini yellow cobra jantan, dan ini ada albino metal snake skin yellowless dan purpleless. Ketiga-tiganya ini penderitaannya sama teman-teman ya, keluhannya sama ya. Jadi ikan kita ini mengalami penyakit yang namanya ekor kuncup. Nah, ekor kuncup itu kita lakukan penanganan dengan menggunakan obatan yang alami, yaitu dengan menggunakan daun ketapang sebagai antisipasinya atau pengobatannya. Teman-teman bisa lihat tajam di sini. Di sini ada sedikit daun ketapang di sini juga teman-teman, dan airnya keruh ya, dan juga bisa dilihat kotoran-kotoran. Nah, jadi tipsnya kita akan bagikan teman-teman, atau cara langkah yang pertama yaitu sediakan air di dalam soliter kecil ya, nggak usah di soliter besar teman-teman, atau di akuarium nggak usah, cukup di soliter kecil saja. Masukkan air secukupnya ya, tapi airnya air yang sudah diendapkan. Itu yang pertama, airnya sudah diendapkan. Dan yang kedua, berikan sedikit sobekan daun ketapang ya. Dan yang ketiga, berikan garam ikan secukupnya saja. Nah, biarkan ya, setelah itu masukkan ikan dan biarkan selama 1 hari teman-teman ya. Selama 1 hari ikan tidak perlu kita kasih makan, tapi biarkan dia mengeluarkan kotorannya terlebih dahulu, kotorannya itu. Nah, setelah kotorannya keluar, maka teman-teman di hari kedua baru teman-teman berikan makanan ya. Pakan di sini berupa pakan hidup. Kenapa pakan hidup? Salah satunya adalah supaya ikan itu masih mampu atau masih mau bergerak teman-teman. Karena yang namanya ikan hidup seperti artemia atau kutu air itu kan bergerak teman-teman, dia lari ke sana ke sini. Nah, ikan itu yang akan mengejar. Jadi secara otomatis ikan itu akan tetap bergerak. Kalau teman-teman berikan pakan berupa pelet, itu akan malah mencemari air itu sendiri teman-teman, karena nanti yang namanya ikan sakit dia pasti makannya itu tidak lahap, nanti pakan bersisa dan akan muncullah amonia. Oke teman-teman ya, jadi pakannya yang diberikan adalah pakan hidup. Nah, jenis pakan yang diberikan itu saran dan yang saya lakukan di Yance Gapi adalah pakannya berupa artemia. Kenapa saya sarankan artemia? Kenapa ya?
Ya karena kita sudah tahu kalau artimia itu adalah pakan yang sangat steril atau sangat bersih. Nah, jadi untuk ikan yang sedang bermasalah, ya sedang sakit seperti ini, usahakan, dan kalau saya seharusnya memang artemia, ya bisa saja kita carikan solusi yang lain berupa kutir. Tetapi ingat teman-teman ya, kutir itu kita ambil dari alam bebas. Kita tidak tahu kondisi airnya seperti apa, apalagi kalau kita beli dari pedagang-pedagang penjual kutir, kita nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, apalagi kalau kutir itu tidak dibersihkan dengan yang seharusnya. Oleh seperti itu, lebih baik teman-teman menggunakan saja artemia, salah satu pakan terbaik yang bisa kita berikan kepada ikan yang sedang bermasalah. Nah, jadi hari pertama tidak dikasih makan, hari kedua baru kita kasih makan. Nah, di hari kedua ini teman-teman tidak perlu memberi makannya 2 kali sehari. Untuk lihat perkembangannya teman-teman, cukup 1 kali sehari saja, ya, pagi atau sore ya teman-teman. Tapi kalau saya biasanya pagi teman-teman, karena rentang waktunya kan hampir 1 hari itu teman-teman ya. Jadi setelah ada perkembangan, coba lihat 2 atau 3 hari ada nggak perubahannya. Kalau seandainya ada perubahan, baru teman-teman berikan makan 2 kali sehari, begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya sampai hari 1 minggu berlalu atau sampai berapa, supaya kalau ikannya itu sudah benar-benar sembuh, baru teman-teman pisahkan ke tempat lain atau ke wadah yang memang sudah disediakan untuk mereka yang sembuh dari pengobatan. Nah, satu hal lagi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan, coba lihat di zoom lagi teman-teman. Di sini kan ada kotoran teman-teman ya, kotoran. Nah, itu berupa kotoran pakan ikan. Nah, di sini saya tidak melakukan sifon teman-teman ya, tapi kita biarkan saja airnya itu dari awal masuk sampai ikan itu benar-benar dikatakan sembuh ya. Kita tidak lakukan sifon, kita tidak lakukan pembersihan, tapi biarkan seperti itu saja. Oke teman-teman ya. Jadi hal ini kita bisa terapkan teman-teman ya di tempat kita masing-masing. Dan saya ulang lagi, saya tidak menggurui teman-teman, saya hanya berbagi pengalaman karena memang ada beberapa teman-teman kita yang bertanya ya. Tentu kebetulan saya pernah mengalami dan saya berbagikan tip ini kepada teman-teman semuanya. Dan akhir kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.